Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya, Putri Megananda, selaku host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu era keuangan Islam digital. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas mengenai isu ini. Pesatnya perkembangan keuangan digital tentu menjadi peluang bagi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Di sisi lain, munculnya beragam varian produk keuangan digital sebenarnya banyak yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tentu tidak mudah pemain baru bersaing dengan pemain-pemain besar plafon keuangan digital yang ada saat ini sebagai populasi penduduk Islam terbesar di Indonesia, memiliki potensi dan peluang yang besar dan pengembangan industri keuangan syariah. Namun, market keuangan tercatat tidak lebih dari 10% dari industri keuangan nasional. Setali tiga uang, syariat keuangan digital pertumbuhan fintech berbasis syariah pun juga masih minim dari 135 perusahaan fintech di Indonesia. Baru 27 yang merupakan fintech syariah. Lalu, sejauh mana keuangan digital syariah mampu memainkan perannya agar menjadi pilihan masyarakat? Perkembangan era digital mengubah banyak kehidupan kita, tidak terkecuali di sektor perbankan, mulai dari transaksi keuangan, pembiayaan, hingga investasi saat ini. Banyak diselesaikan melalui smartphone, dan kita lihat sekarang ini banyak pemain fintech yang sudah menguasai sistem perbankan digital. Mulai dari OVO, GoPay, dan terakhir dibuat link aja. Sejauh mana bank syariah mampu untuk memanfaatkan fintech agar bisa bersaing dengan bank-bank konvensional? Bersama saya Putri Megananda, inilah era ekonomi digital Islam. Oke, kita sedang hidup di era digital, dan kemudian perkembangan begitu pesat sejauh mana sebetulnya bank syariah. Namun, syariah itu bisa beradaptasi dengan era digital ini atau tidak? Ya, salah satu yang kemudian juga selain sistem online itu, maka kemudian juga menggunakan sistem fintech atau finansial teknologi yang sifatnya digital dan online. Nah, karena itu maka Dewan Syariat Nasional diminta untuk membuat fatwa tentang kebolehannya, seberapa itu boleh dan seberapa batasan-batasannya. Dan bagaimana Islam itu tidak menganggap kemajuan teknologi itu sebagai sesuatu yang menghambat. Sepanjang itu bisa diamankan dari kemungkinan terjadinya manipulasi, terjadinya gambling, terjadinya penipuan. Ketika itu sudah ada pengamanannya, sehingga terjadi kemungkinan konflik-konflik karena transaksi itu, maka Islam membolehkan tentu sistem layanannya, di samping juga itu produknya tetap syariah yang sama. Karena itu dua hal ini kita jaga dan kita memperbolehkan sistem itu. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai potensi, sebetulnya seberapa apa potensi keuangan digital sejarah Indonesia? Ya, sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang, kalau saya menyebutkannya sekarang, era digital itu sudah ada infrastruktur lamgi lah. Ini sudah tersedia dengan adanya laporan, berarti transaksi dan layanan itu sudah bisa menggunakan infrastruktur.
digital. Karena itu, maka sebenarnya ketika teknologi itu sudah memungkinkan, maka sistem syariah pun bisa digunakan. Tapi prinsip-prinsipnya ada di dalam agama, dalam otoritas. Kalau kita lihat sekarang, kita evaluasi seberapa besar betul peran dan fintech dalam sistem perbankan. Evaluasi fintech dalam perbankan inilah adalah progres sangat cepat. Secara keseluruhan, memang peran fintech masih relatif kecil, belum sampai 10% kalau dilihat dari size keuangan kita, tapi progresnya tingkat pertumbuhan itu kita sangat besar, bahwa pesatnya jelas bahwa ekonomi dan keuangan digital adalah suatu perkembangan yang memang sangat cepat sekarang dan merubah bagaimana perbankan dan juga dunia keuangan harus meresponnya dalam melakukan fungsi intermediasi bagi ekonomi kita. Jadi bagaimana sebuah keniscayaan kita terima atau tidak? Sekarang ya, itu keniscayaan. Masalahnya, tantangan sekira adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai banyak peluang ekonomi keuangan digital itu. Bagaimana kemajuan ekonomi digital, termasuk kemajuan ekonomi yang keuangan dan keuangan syariah. Kami di Bank Indonesia ini dalam tarif Ramadan meluncurkan penggunaan viewer Indonesia Person. Dalam pengelolaan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam jumlah berapa saja, itu salah satu contoh. Dan masih banyak peluang dan memanfaatkan untuk dunia perbankan dan keuangan syariah. Nah, ingin lihat dalam prakteknya, kita selalu sekarang dihadapkan pada dua bank, yaitu konvensional dan bank syariah. Kalau dari sisi OJK, sering melihat bagaimana sebetulnya bank syariah bisa kemudian sanggup dengan fintech. Syariah itu mempunyai kesempatan yang sama, tinggal bagaimana proses pengakuan produk itu bisa dikategorikan syariah, di mana itu prosedur yang akan dilalui tiap bank syariah mengeluarkan produk itu saja. Dan ini juga perbankan jangan sampai terlambat, karena itu nanti bisa dikeluarkan oleh non perbankan. Produk-produknya yang dengan katanya fintech ini, justru yang gerak yang maju ini kebanyakan bisa non perbankan, karena mereka kalau perbankan banyak sekali regulasinya. Perbankan ini jangan dianggap enteng, ini khawatir justru kalah cepat. Nah, ini bagus. Dengan demikian kita pikirkan bagaimana masyarakat tidak mengalami kerugian. Kepentingannya tidak proteksi, dan ini dikarenakan kita minta daftarnya itu apabila tidak terdaftar pasti resikonya lebih besar. Lalu sejauh ini komplainnya seperti apa? Kita bisa lihat sejauh manakah komplainnya. Sekarang ini jumlah cukup besar, tapi yang terdaftar pada kita, yang khususnya Lendik atau Virtual Lendik, itu ada 106 yang kita tutup akumulasinya. Dan ada 803, jadi lebih besar yang kita tutup. Ini kan plafon kita tutup malam, pagi buka. Kalau kita tutup pagi, pasti malamnya buka. Dan ini juga
pasti resikonya lebih gede daripada resiko lending yang dilakukan oleh perbankan. Karena ini kita tidak bisa melakukan subsiden sprawernya. Tapi plafon ini kan kita tidak bisa cegah. Jadi saja setuju dengan Anda bahwa plafon ini mau nggak mau kita harus hidup dengan dia, tidak bisa kita cegah. Tapi kita minta daftar, dia harus janji melakukan komplain kepada kode etik yang tadi kita lindungi dan konsumen. Dengan demikian kita bisa melakukan pelan-pelan perbaikan semuanya. Terima kasih.